Training harder and more deliberately as his UFC dream becomes a reality is Cameroon's Ateba Gauthier. I used to normalize everything. As a Cameroonian, you can't really dream about being UFC. Me, it was just a challenge. He is such an athletic specimen as well. When you watch him fight, you can just see this raw talent. I love what I'm doing. This raw power. I'm built different. That'll do it. That will do it. Ateba Gauthier does it again. UFC kini benar-benar terasa mencekam. Sebuah ancaman baru telah hadir di kelasnya. Datang jauh-jauh dari Kamerun dengan satu misi besar, menaklukkan UFC. Namanya Ateba Gauthier. Namun banyak orang mengenalnya sebagai The Silent Assassin, sang pembuluh dalam diam. Who do you like now? Who's a young guy? Who's a Ateba Gauthier. This guy from Cameroon. really? Oh, built like a Greek god. Yeah. Smokes everybody. Usianya masih sangat muda, namun pukulannya mampu meruntuhkan siapapun yang berdiri di hadapannya. Banyak yang menyebutnya sebagai Francis Ngannou berikutnya. Tapi, apakah ia benar-benar bisa melampaui sang legenda? Mari kita kenal lebih dekat Ateba Gauthier. Ateba Gauthier lahir pada 10 April 2002 di Okonolinga, sebuah desa terpencil di Kamerun. Ia tumbuh dalam lingkungan keras yang memaksanya untuk kuat sejak kecil. Ateba muda dikenal kasar, berontak, dan gemar berkelahi. Di sekolah ia sering terlibat perkelahian, bukan hanya dengan murid lain, bahkan dengan gurunya sendiri. Di jalanan, namanya sudah seperti preman lokal. Ia pernah ditusuk dengan obeng di bagian bahu. Namun bukannya jerah, keberaniannya justru semakin menyala. Beruntung, naluri liarnya akhirnya menemukan jalan yang benar. Setelah tak terhitung perkelahian jalanan, Ateba mulai menyalurkan agresinya ke dunia sambo, sebuah seni bela diri keras yang telah melahirkan banyak bintang UFC, terutama dari kawasan Dagestan. Di sanalah segalanya berubah. Pemberontakan menjadi disiplin, agresi menjadi keterampilan. Dari petarung jalanan, Ateba menjelma menjadi atlet bela diri sejati. Arah berikutnya sudah jelas, MMA. Meski dunia terhenti akibat pandemi, Ateba diam-diam berlatih tanpa henti. Tahun 2021, ia menjalani debut profesional MMA dan meraih kemenangan lewat keputusan juri. Setahun kemudian, 2022, dengan penuh keberanian ia meninggalkan Kamerun menuju Eropa, tepatnya ke Wales. Di sana, ia menghadapi petarung veteran tuan rumah Glenn William. Meski terpaut 18 tahun, Ateba mendominasi ronde pertama sepenuhnya. Gulat dan kuncian membuatnya unggul secara poin. Namun stamina mulai terkuras. Di ronde kedua ia tertekan, dan di ronde ketiga ia kembali bangkit dan tampil brutal. Semua orang yakin Ateba menang, namun keputusan juri berkata lain. Itu adalah perampokan yang nyata. Kekalahan pertama itu tidak mematahkan semangatnya, justru membangunkan kembali sisi liarnya. Sejak hari itu, Ateba bersumpah tak akan pernah lagi membiarkan nasibnya ditentukan juri. Seminggu kemudian, ia menghancurkan lawannya dengan brutal di ronde pertama. Tak lama setelah itu, Ateba pindah ke Manchester, Inggris, dan bergabung dengan salah satu tim MMA terbaik di sana. April 2023, ia tampil di ajang EFFC dan menghadapi Lewis Lay. Meski sempat ditekan oleh kemampuan gulat lawannya, Ateba membalikan keadaan dengan serangan kejam hingga lawannya mengeluarkan darah dan wasit menghentikan laga. Namanya mulai menggema di Inggris. 2 bulan kemudian di ajang Titan FC, Ateba menghadapi petarung muda tak terkalahkan asal Serbia. Pertarungan berjalan ketat, hingga satu serangan brutal membuat lawannya tumbang kaku di kanvas. Sejak malam itu, julukan The Silent Assassin resmi melekat padanya. Kemenangan demi kemenangan membawanya ke level berikutnya, Dana White's Contender Series tahun 2024. Ini adalah pintu penentu kariernya, gagal atau masuk UFC. Before getting a call for Dana White Contender Series for in Tyson FC,
now is my time, big opportunity for me. Lawannya adalah petarung Jepang tak terkalahkan Yura Naito, lebih berpengalaman dan sangat kuat di grappling. Ronde pertama bukan milik Atiba. Ia tertinggal di kartu poin. Namun di ronde kedua, Atiba tampil berbeda, lebih agresif, lebih tenang, lebih mematikan. Saat Naito mencoba kembali ke matras, sebuah pukulan kejam mendarat. Atiba mengamuk, wasit pun turun tangan. Malam itu, Dana White terkesan. Kontrak UFC pun resmi menjadi miliknya. This dude is raw, talented, powerful, obviously very athletic. You're gonna have a bright future in this sport, buddy. Come on over here. Ateba Gautier, welcome to the UFC. From illusion to reality, I was so happy to hear that, so happy. Kabar bahagia itu langsung ia sampaikan kepada ibunya. Namun, panggilan telepon tidak cukup. Atiba pulang ke kampung halaman untuk merayakannya bersama keluarga. Ia adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Tak pernah mengenal ayahnya, hanya dibesarkan oleh 2 wanita hebat, ibu dan neneknya. Ketika neneknya wafat, Atiba sekuat apapun tak kuasa menahan air mata. Hari itu juga disaksikan keluarganya, ia menandatangani kontrak UFC. Maret 2025, Ateba Gautier resmi debut di panggung dunia besar. Lawan pertamanya, Jose Medina dari Bolivia, petarung yang belum pernah KO. Namun malam itu, The Silent Assassin menjadikannya korban pertamanya di UFC. So I know what I have to do, I'm gonna hurt him, that's what I feel. 3 bulan kemudian, Atiba kembali naik oktagon melawan Robert Valentine dari Swiss. Hasilnya sama, KO ronde pertama. 2 kemenangan, 2 KO, 2 bonus penampilan. Uang bonus itu ia gunakan untuk membeli rumah bagi ibunya. Kini di usia 23 tahun, Ateba Gautier memiliki segalanya, kekuatan alami, usia muda, dan mental pekerja keras. Apakah itu cukup untuk menantang elit kelas menengah UFC? Apakah ia benar-benar penerus Francis Ngannou? Waktu akan menjawab. Namun satu hal pasti, The Silent Assassin telah tiba, dan UFC harus bersiap.